Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami, yaitu 1. Bruri Amiarti, 2. Elsie Tamaro Babaro, 3. Yolanda, 4. Ade Hartini. Presentasi kami yang akan dibawakan yaitu jasa bersih-bersih rumah berbasis teknologi. Menyediakan layanan pembersihan rumah yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat perkantoran melalui platform digital. Kami memadukan teknologi dengan layanan profesional untuk memberikan pengalaman pembersihan yang mulus dan berkualitas. Usaha yang akan kami luncurkan yaitu merupakan jenis usaha jasa kebersihan rumah yang menargetkan pada masyarakat perkantoran yang sibuk dengan menyediakan layanan profesional serta pengalaman pembersihan yang berkualitas dan tidak mengecewakan. Kemudian identifikasi kebutuhan pasar. Yang pertama, gaya hidupnya sibuk. Masyarakat perkantoran yang sibuk dan memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan pekerjaan rumah. Yang kedua, permintaan akan kenyamanan. Kebutuhan akan layanan pembersihan yang praktis, efisien dan terjangkau untuk memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kepedulian terhadap kebersihan. Kesadaran yang meningkat tentang pentingnya kebersihan dan sanitasi terutama selama pandemi COVID-19. Yang keempat, permintaan akan fleksibilitas. Kebutuhan untuk menyesuaikan jadwal dan layanan sesuai dengan kebutuhan individu. Alasan kami membangun usaha jasa kebersihan ini adalah melihat betapa sibuknya kehidupan masyarakat perkotaan yang sangat mencintai akan kehigienisan dan cenderung ada sifatnya malas. Gaya hidup untuk masyarakat membuat mereka tidak memiliki waktu untuk membersihkan rumah. Namun mereka ingin beristirahat di tempat yang nyaman dan higienis. Untuk itu, usaha yang kami bangun sangat cocok untuk gaya hidup yang masyarakat yang sibuk namun peduli akan kebersihan. Analisis persaingan. Pesaing tradisional. Pertama, pesaing tradisional. Jasa kebersihan rumah tangga yang beroperasi secara offline dan memiliki keterbatasan jangkauan serta fleksibilitas. Kemudian pesaing berbasis teknologi. Platform digital menyediakan layanan pembersihan rumah, namun mungkin memiliki keterbatasan dalam kualitas dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Memadukan teknologi canggih dengan layanan profesional untuk memberikan pengalaman pembersihan yang lebih baik, terjangkau, dan fleksibel. Sebelum membangun usaha ini, kami tentu telah menganalisis pasar agar tidak kalah dengan para pesaing. Dengan jenis usaha yang sejenis, setelah
menganalisis pasar, kami yakin bahwa usaha kami akan diminati karena telah melakukan pembersihan yang tidak terikat dan menggunakan teknologi yang canggih seperti menggunakan vacuum cleaner yang bisa menempati pada jangkauan-jangkauan yang tidak terjangkau. Kemudian pemetaan sumber daya. Tenaga profesional itu membangun tim pembersihan berpengalaman dan terlatih yang mampu memberikan layanan berkualitas tinggi. Yang kedua, teknologi canggih. Membangun platform digital yang user friendly dan terintegrasi dengan layanan pembersih untuk memberikan pengalaman yang seamless dan bagi pelanggan. Yang ketiga, logistik efisien. Mengoptimalkan proses penjadwalan pengiriman dan manajemen inventaris untuk memberikan layanan yang cepat dan tepat waktu. Kami menyediakan tenaga yang profesional yang telah dilatih dengan persediaan peralatan kami yang lengkap, tenaga dan yang dapat bisa menjangkau debu. Perencanaan strategi pemasaran, di mana ada segmentasi pasar, fokus pada masyarakat perkotaan yang sibuk, pasangan muda, dan keluarga kecil yang membutuhkan layanan pembersihan rumah yang efisien dan terjangkau. Selanjutnya ada strategi promosi yang memanfaatkan platform media sosial seperti konten digital dan kerja sama dengan influencer untuk menjangkau target pasar secara efektif. Selanjutnya ada diferensiasi layanan yang menawarkan paket pembersihan yang fleksibel, harga yang kompetitif, dan pengalaman pelanggan yang luar biasa melalui teknologi dan layanan profesional. Selanjutnya ada fokus pada pelanggan yang memberikan layanan pelanggan yang responsif, personalisasi, dan umpan balik yang berkelanjutan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada anggaran dan proyeksi keuangan. Yang pertama itu biaya operasional, masuk gaji karyawan, sewa kantor, dan peralatan pembersihan. Kedua ada biaya pengembangan teknologi, seperti pengembangan platform digital dan integrasi sistem. Selanjutnya ada biaya pemasaran, seperti iklan digital, promosi, kemitraan influencer. Selanjutnya ada proyeksi pendapatan berdasarkan jumlah pelanggan, frekuensi layanan, harga paket. Selanjutnya ada proyeksi arus kas, yang mana analisis arus kas masuk dan keluar, perkiraan titik impas. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknologi sebagai enabler layanan. Penerapan teknologi sangat diperlukan sebagai alat bantu agar perusahaan dapat berkembang dan maju. Sejatinya, perkembangan teknologi informasi atau TI membawa pengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Tanpa kita sadari, teknologi sudah mempengaruhi sistem kerja dalam perusahaan. Di sini ada pemesanan mudah. Di sini pelanggan dapat dengan mudah memesan layanan pembersihan melalui aplikasi digital atau situs web. Kemudahan penggunaan menunjukkan tingkat di mana seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem informasi yang dalam hal ini adalah situs jual beli online adalah mudah dan tidak memerlukan usaha yang keras dari pemakainya untuk dapat menggunakannya.
Selanjutnya ada penjadwalan fleksibel. Pelanggan dapat memilih jadwal pembersihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dapat dijelaskan kesepakatan bersama antara karyawan dan atasan untuk mengizinkan karyawan, baik yang dikecualikan maupun yang dibayar per jam, untuk bekerja dengan jam kerja yang bervariasi dalam 1 minggu kerja. Selanjutnya ada pembayaran aman. Proses pembayarannya aman dan terpercaya melalui integrasi dengan sistem pembayaran digital. Sistem pembayaran aman atau SPS merujuk pada solusi pemrosesan pembayaran dan teknologi informasi yang membantu menjaga keamanan data pribadi dan keuangan seseorang dari aktivitas tidak sah dan penipuan. Dan yang terakhir ada dukungan pelanggan. Layanan pelanggan yang responsif dan proaktif untuk memastikan kepuasan pelanggan. Dapat dijelaskan aspek penting dari setiap organisasi penting untuk membangun dan mempertahankan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Seseorang spesialis dukungan pelanggan berfungsi sebagai titik kontak utama bagi pelanggan yang mencari bantuan terkait produk atau layanan. Rencana implementasi dan pengembangan, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa sebuah proyek atau inisiatif dapat dijalankan dan dikembangkan dengan sukses. Proses ini mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan awal hingga evaluasi hasil akhir. Berikut adalah komponen utama yang dapat menjadi acuan dalam rencana implementasi pengembangan. Yang pertama ada tujuan dan sasaran, menetapkan tujuan spesifik dan yang ingin dicapai, menentukan sasaran jangka pendek dan jangka panjang yang mendukung visi proyek. Yang kedua ada perencanaan sumber daya, yaitu menentukan sumber daya yang dibutuhkan seperti manusia, teknologi, dan finansial. Merencanakan dan alokasi sumber daya untuk setiap tahap proyek. Yang ketiga ada persiapan, yaitu ada identifikasi stakeholder, susunan tim kerja, dan perkenalkan proyek kepada pihak terkait. Pembangunan atau pengembangan produk, sistem, atau layanan sesuai dengan desain yang telah disepakati. Uji coba, melakukan pengujian untuk memastikan semua aspek berfungsi sesuai harapan. Peluncuran, yaitu implementasi final yang melibatkan penerapan sistem atau produk di lingkungan nyata. Yang keempat ada pengelolaan risiko, identifikasi potensi risiko dan hambatan yang mungkin dihadapi, menyusun strategi mitigasi risiko agar proyek tetap berjalan dengan lancar. Yang kelima, evaluasi dan monitoring, yaitu mengatur metrik dan indikator untuk memantau kemajuan dan efektivitas proyek, menyusun rencana evaluasi berkala untuk memastikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam ada pengembangan berkelanjutan, yaitu menyusun rencana untuk pembaruan dan pengembangan lebih lanjut, termasuk feedback loop untuk memperbaiki sistem atau produk, dan melibatkan stakeholders dalam pengambilan keputusan untuk memastikan kesuksesan berkelanjutan. Yang ketujuh ada penutupan dan pelaporan. Setelah proyek selesai, melakukan laporan akhir dan dokumentasi tentang hasil yang dicapai. Penutupan proyek yang mencakup serah terima hasil kepada pihak yang berwenang atau stakeholder utama. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, implementasi dan pengembangan proyek dapat dilakukan secara sistematis dan efisien. Rencana implementasi terbagi menjadi 3, yaitu ada peluncuran awal. Peluncuran awal ini adalah bisa dibilang initial launch, yaitu pada tahap pertama dalam memperkenalkan produk atau layanan baru ke pasar. Ini adalah momen krusial di mana Anda memulai memberikan pengalaman pertama kepada pelanggan, mengumpulkan umpan balik dan menguji bagaimana produk atau layanan diterima. Tujuan dari peluncuran awal adalah memastikan bahwa semuanya berjalan lancar, memvalidasi asumsi pasar, dan membangun momentum untuk pertumbuhan lebih lanjut.
Yang kedua ada pertumbuhan organik. Dalam konteks bisnis merujuk pada ekspansi atau peningkatan yang terjadi secara alami melalui upaya internal tanpa adanya akuisisi, merger atau investasi eksternal besar. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi pemasaran, peningkatan produk atau layanan, pengelolaan hubungan pelanggan, serta efisiensi operasional yang berkelanjutan. Yang ketiga ada ekspansi dan diversifikasi, yaitu dua strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk tumbuh, memperluas pasar, dan mengurangi risiko, meskipun keduanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang. Mereka melibatkan pendekatan yang berbeda dalam hal pasar, produk, dan risiko.